kalimat saja dia bisa membuatmu kehilangan akal. Semua orang menggelengkan kepala. Mata Subai langsung berbinar. Senior, kami dari Heavenly Saint Cult. Mohon bantu kami. Rulai tampak terkejut. Dawmaster bertanya. Siapa mereka? Murid utamaku dan Divine Spear, jawab Rulai. Dawmaster mengangguk pelan. Jadi kalian adalah Divine Constable Ma bermata 3 dan Divine Eyes yang terkenal itu. Ternyata usia kalian sudah setua ini. Old Ma menggelengkan kepala. Urusan kalian tidak sepenting urusan kami. Kakek buta mengangguk. Benar, kalian mau membunuh kaisar atau melindungi kaisar bukan urusan mendesak. Yang penting adalah menemukan orang kami. Ia lalu menoleh kepada Kaisar Yan Feng. Kaisar, pernah melihat wanita itu? Kaisar Yan Feng menggelengkan kepala. Aku belum pernah melihatnya. Tapi bisakah kedua senior membantu kami? Kakak buta tampak kecewa. Tidak tertarik. Kemudian ia menambahkan, bagus juga kau belum pernah melihatnya. Kalau sudah melihatnya, mungkin kau justru rela melihat kekaisaranmu hancur. Ia menoleh kepada Old Ma. Ayo pergi. Dia pasti belum jauh. Old Ma mengangguk. Kedua orang tua itu menghilang begitu saja. Benar-benar pakar senior yang aneh. Gumam banyak orang. Tak lama kemudian, suara pertempuran kembali mengguncang langit. Rulai melepaskan cahaya emas dari mangkuk sedekahnya. Sementara 20 dunia kecil di dalamnya muncul di langit. Pada saat yang sama, Dawmaster mengayunkan pedangnya. Tulisan ke-14 dari Dosword meledak dengan kekuatan penuh. Cahaya pedang itu menggambarkan hubungan antara langit dan bumi, bintang dan alam semesta, seolah seluruh hukum dunia dipadatkan menjadi satu tebasan. Menghadapi serangan tersebut, Kaisar Yan Feng menjalankan teknik 9 naga raja. 9 naga emas berputar di sekeliling tubuhnya. Setiap pukulan yang ia lepaskan memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan gunung, membelah lautan, bahkan membalikan langit dan bumi. Ia menguasai begitu banyak seni surgawi sehingga hampir tidak ada teknik yang tidak bisa digunakannya. Teknik pedang dosek, keterampilan tempur biara Thunderclap besar, bahkan teknik pedang yang biasanya hanya dapat dipelajari wanita pun bisa ia gunakan dengan sempurna. Di tangannya, setiap teknik berubah menjadi serangan yang jauh lebih kuat daripada aslinya. Seolah-olah seluruh dunia berada dalam genggamannya. Mata Dawmaster bersinar kagum. Pedangnya bergerak seperti badai yang tak berujung. Semua orang mengagumi Imperial Preceptor sebagai seorang jenius, katanya. Namun dunia tidak menyadari bahwa Kaisar Yan Feng sendiri sudah mencapai tingkat Grandmaster. Yang mulia bahkan mampu mendirikan sekte dan tanah suci miliknya sendiri. Namun pedang Dawmaster tetap menembus pertahanan Kaisar Yan Feng berkali-kali. Melihat celah itu, Rulai segera bertindak. Mangkuk sedekah emasnya terbalik. 20 dunia kecil di dalamnya menekan tubuh Kaisar Yan Feng secara berturut-turut. Kaisar Yan Feng mengerang. Meski gerakannya mulai melambat karena tekanan luar biasa tersebut, kekuatan serangannya justru semakin meningkat. Pertarungan itu menjadi semakin sengit. Sementara itu, sekitar 300 mil dari lokasi pertempuran, Kinmu sedang menunggang naga kilin yang berlari di atas awan api. Cepat, lebih cepat lagi. Kinmu merasakan gelombang kekuatan mengerikan dari arah depan. Kalau kau bisa berlari lebih cepat, aku akan memberimu 3 ember Scarlet Fire Spirit Bell. Naga kilin terengah-engah. Aku sudah berusaha semampuku, Guru Kultus. Kinmu menggeram. Kau bahkan tidak secepat bantang hijau. Dia bisa berlari 2 kali lebih cepat darimu. Lalu ia mengancam, kalau kau berlari lebih cepat, aku akan mengajakmu mengalahkan banteng hijau. Tapi kalau tetap lambat, aku akan mengajak banteng hijau mengalahkanmu. Naga kilin langsung mengerahkan seluruh tenaganya. Kecepatannya melonjak drastis. Namun setelah puluhan mil, ia kembali melambat dan mulai berbusa karena kelelahan. Guru Kultus, aku benar-benar tidak kuat lagi. Kinmu hanya bisa menghela napas. Tepat saat itu, gua cahaya melintas di hadapan mereka. Cahaya itu berputar dan berhenti. Old Ma dan kakek buta muncul. Mur, kenapa kau ada di sini? Tanya kakek buta. Kinmu segera menjawab, kakek buta, kakek Ma, situasinya buruk.
Rulai dan yang lainnya sedang berusaha membunuh Kaisar. Old Ma menjawab tenang. Kami tahu, kakek buta menambahkan. Kaisar selalu berganti. Itu bukan masalah besar. Kinmu hampir tercikik mendengarnya. Namun setelah menjelaskan bahwa ia telah menemukan nenek Si, perhatian kedua orang tua itu sedikit berubah. Setelah mendengar semuanya, kakek buta mengangguk. Kalau begitu kita bisa membantu menyelamatkan Kaisar. Old Ma menatapnya. Kakek buta tersenyum. Kita lebih muda daripada Rulai dan Dao Master. Old Ma mengangguk. Setuju. Kemudian kakek buta berkata kepada Kinmu, tunggu di sini. Kami akan mengambil kembali mayat Kaisar untukmu. Kinmu tercengang. Mayat? Old Ma sudah melangkah pergi karena jarak yang semakin jauh. Suaranya terdengar samar. Kalau Dao Master dan Rulai bergerak bersama, Kaisar pasti sudah mati. Namun di medan perang, tepat ketika Rulai dan Dao Master hampir mengakhiri hidup Kaisar Yanfeng, sebuah tongkat bambu tiba-tiba menghantam dari kejauhan. Dao Master segera mengangkat pedangnya untuk bertahan. Rulai membalikkan mangkuk sedekah emasnya ke belakang. Dentang keras menggema, tongkat bambu menghantam pedang dan mangkuk emas secara bersamaan. Kakek buta mundur beberapa langkah lalu tertawa. Luar biasa, kalian memang sedikit lebih lemah dari kepala desa, tapi tidak terlalu jauh. Setelah mengatakan itu, ia langsung berbalik pergi. Rulai dan Dao Master buru-buru melihat ke arah Kaisar Yanfeng. Namun sosok Kaisar telah menghilang. Rulai menghela nafas panjang. Tidak perlu mengejar. Ki dan darahnya sudah habis. Semua harta surgawinya telah hancur.